Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners. Nah, rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Seperti biasanya kita selalu terhubung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini bertugas di lapangan, dan saat ini saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur Muhammad Fadli Ali akan melaporkan terkait apel siaga bencana PLT Gubernur meminta hentikan penambangan liar. Seperti apa informasi lengkapnya? Langsung saja Fadli, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sukma dari studio Mini Tribun Timur. Ya, terima kasih betul sekali bahwa pagi tadi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, PLT Gubernur Sulawesi Selatan menghadiri apel besar untuk siaga bencana di Sulawesi Selatan yang digelar Polda Sulawesi Selatan. Tidak hanya Polda yang hadir, beberapa anggota baik dari TNI, tentu saja Polri, lalu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga Satpol PP itu hadir pada gelaran apel besar tersebut, di mana tidak hanya seremoni belaka saja, tapi bagaimana alat-alat yang kemudian disiagakan oleh stakeholder terkait pada kesiapan bencana sosial untuk tahun 2021 dan awal 2022. Ya, Fadli, bisa dijelaskan apa saja yang disampaikan oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang meminta untuk menghentikan penambangan liar? Ya, benar sekali, rekan Sukma. Usai apel siaga bencana di lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar pagi tadi, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberi pernyataan kepada awak media bagaimana kesiagaan dari seluruh stakeholder, mulai dari Polda, TNI, BPBD, dan juga Satpol PP untuk siaga pada bencana tahun ini dan awal 2022, di mana tadi dilakukan pengecekan untuk seluruh alat yang disiapkan mulai dari pelampung dan hingga kapal maksud kami kapal karet yang kemudian disiagakan pada saat banjir di beberapa daerah. Dari selingan itu, PLT Gubernur Sulawesi Selatan mengimbau kepada masyarakat, utamanya yang berada di daerah yang rawan bencana, ini untuk tidak melakukan penambangan liar, karena beberapa daerah yang kemudian terjadi tanah longsor itu karena terindikasi beberapa pohon yang kemudian ditebang lalu digantikan dengan tanaman atau tumbuhan yang akarnya kurang bisa meresap air pada saat musim hujan. Begitu. Ya, Fadli, terkait kesiapan stakeholder menghadapi bencana di Sulawesi Selatan, apakah sudah disiagakan di sejumlah titik atau ada posko-posko khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana di Sulawesi Selatan? Ya, benar sekali rekan semua. Untuk kesediaan posko bencana itu sudah ada di beberapa daerah yang dimana dikoordinir oleh BPBD setempat atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 24 kabupaten kota. Namun ada beberapa hal yang kemudian digarisbawahi bahwa bila bencana yang terjadi di daerah lalu kemudian alat yang disediakan kurang, akan ada beberapa bantuan dari BPBD Sulsel sendiri bekerjasama dengan Polda dan TNI tentunya. Ya, rekan Fadli, lantas apa imbauan PLT Gubernur Sulawesi Selatan pada apel pagi tadi? Dan kalau boleh disebutkan juga seperti apa alat-alat yang dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana? Ya, kalau alat yang disediakan sama seperti beberapa yang telah diturunkan oleh tim SAR, utamanya bila terjadi banjir, ada perahu karet yang kemudian standby untuk bagaimana mengevakuasi warga, terus bagaimana kesiapan lainnya terkait setelah dievakuasi, lalu logistik itu kemudian dihadirkan tentunya dengan beberapa tenda-tenda pengungsi yang di-standby-kan oleh BPBD di tiap daerah dan tentunya BPBD di Sulawesi Selatan. Terkait arahan dari PLT Gubernur, kami sudah mewawancarai terkait bagaimana kesiapan
Sulsel atau stakeholder yang berpartisipasi pada kesiagaan bencana di Sulawesi Selatan. Berikut kutipannya. Ya, ini pertama-tama kita terima kasih banyak kepada dari Instansi Polda dan juga tentu dari Pak Panglima telah mengerahkan semua pasukan dan Brimob, jajaran Brimob dan BPBD SAR. Paling tidak ini suatu sebagai ikhtiar kita ya, usaha untuk persiapan kesiapsiagaan. Karena perencanaan yang baik adalah persiapan yang jauh lebih baik. Artinya kita merencanakan jauh lebih baik dan bisa memanage kondisi ketika terjadi persoalan kebencanaan. Kita sudah cek alat-alat semua fungsional dan kemudian ini bagus juga karena untuk reguler pengecekan bahwa alat itu dipastikan fungsional, tetap terawat dan tentu kita tidak berharap ada kebencanaan, paling tidak bahwa kita selalu siap-siap di mana kondisi dibutuhkan ya. Dan terakhir tentu saya sampaikan kepada teman-teman untuk ke seluruh masyarakat disampaikan bahwa sekarang kondisi-kondisi prediksi BMKG La Nina tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan ya. Terus kita sampaikan pada seluruh masyarakat untuk menghentikan penerbangan yang tidak jelas, yang liar dan sebagainya ya. Karena kenapa tentu ini kita tanyakan bagaimana daya serap daripada pegunungan dan sebagainya terhadap kondisi cuaca yang tidak teratur akibat daripada kita tidak bagaimana penghijauan lingkungan. Kami mohon juga kepada masyarakat sampaikan bagaimana setiap orang untuk selalu cinta untuk menanam, cinta untuk menghijaukan ya. Terima kasih. Arahan PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Adi Purnakuan ini karena dia mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada mengingat BMKG tentunya telah mengeluarkan beberapa statement bahwa akan ada efek La Nina sendiri, utamanya bencana banjir dan tanah longsor di Sulawesi Selatan. PLT Gubernur juga mengharapkan agar masyarakat tidak menebang pohon secara liar dan tentunya ini berhadapan dengan hukum yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian rekan semua. Baik, rekan Fadli, terima kasih banyak atas laporan Anda dan silahkan beraktivitas kembali. Dan Tribuners jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Tribuners, kita kembali terhubung dengan reporter Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo. Ada Hardiansyah Abdi Gunawan di sana yang akan melaporkan terkait Pemkab Wajo menargetkan 50% warga sudah divaksin hingga akhir November 2021. Bedi, langsung saja laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sukma. Selamat siang Tribuner, saya jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo, Hardiansyah Abdi Gunawan. Ini akan melaporkan terkait pemerintah Kabupaten Wajo menargetkan bahwa 50% masyarakat di Kabupaten Wajo itu sudah divaksin COVID-19 hingga akhir November 2021 ini. Hal itu lantaran bahwa status PPKM di Kabupaten Wajo meningkat pasca capaian realisasi vaksinasi di Kabupaten Wajo itu di bawah 40%. Dan hal itu untuk menggenjot program vaksinasi ini, pemerintah menggandeng TNI dan Polri serta beberapa lembaga organisasi yang ada di Kabupaten Wajo untuk melakukan vaksinasi secara masif, massal dan keliling. Seperti itu rekan Sukma. Iya, Hardiansyah, bisa disampaikan hingga sejauh ini sudah berapa persen realisasi vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo? Ya, sampai hari ini tanggal 11 hari Kamis tanggal 11 November 2021 dari target 300.814 orang yang ditargetkan menerima vaksin COVID-19, sudah ada 99.674 orang yang sudah menerima dosis pertama atau jika dipersentasekan mencapai 34,04%. Sementara sudah sebanyak 57.043 orang yang menerima dosis kedua atau jika dipersentasekan itu 18%. Untuk meningkatkan program vaksinasi ini, bahwa lembaga-lembaga selain puskesmas, pemerintah juga menggandeng TNI Polri seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada titik-titik di mana titik-titik keramaian, potensi keramaian masyarakat itu disasar untuk dilakukan vaksinasi di tempat, seperti bila ada pasar malam yang biasanya dilakukan setiap Rabu malam dan Sabtu malam, itu tim vaksinator akan standby di tempat itu untuk mengecek setiap warga yang belum divaksin. Selain itu juga pemerintah juga keliling ke kampus-kampus atau universitas yang ada di Kabupaten Wajo untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu rekan Sukma. Baik, Hardiansyah, bisa disampaikan bagaimana antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini? Apakah sejauh ini masih ada masyarakat yang menolak atau mereka justru sangat antusias untuk mendatangi lokasi-lokasi vaksinasi di Kabupaten Wajo? Betul sekali rekan Sukma, bahwa selama 2 pekan setelah diumumkan bahwa Kabupaten Wajo meningkat statusnya dari PPKM level 2 ke level 3 lantaran capaian vaksinasi masih kurang dari 40%, tingkat jumlah orang yang sudah divaksin itu cukup meningkat. Meski demikian, dalam dua pekan terakhir ini sekitar kenaikannya sekitar ada 6-7% lonjakan orang yang sudah divaksin di Kabupaten Wajo. Meski demikian, juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan bahwa masih ada juga kendala-kendala bagi tim vaksinator untuk melakukan vaksinasi ke masyarakat. Kendala pertama yang dihadapi bahwa masyarakat masih apatis atau masih kurang percaya terhadap vaksin. Bahwa isu-isu hoax mengenai vaksin juga masih terus beredar di kalangan masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan ajakan persuasif, mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin. Bahkan terakhir, pemerintah pun dengan tegas menerapkan aturan bahwa bagi masyarakat yang tidak ingin divaksin itu akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif berupa bila masyarakat yang menolak vaksin itu penerima bantuan sosial, maka bantuan sosialnya akan ditunda dulu diberikan sampai di masyarakat mau menerima vaksin. Seperti itu rekan Sukma.
Iya, Hardiansyah, terakhir lantas bagaimana dengan kasus COVID-19 saat ini di Kabupaten Wajo? Apakah sudah mulai menurun seiring dengan diberlakukannya PPKM atau seperti apa? Selama sebulan ini di Kabupaten Wajo, kasus COVID-19 cukup melandai, bahkan sebulan ini sudah tidak ada lagi kasus COVID di Kabupaten Wajo. Meski demikian, karena berdasarkan instruksi Mendagri yang terbaru ini, Kabupaten Wajo tetap menerapkan PPKM level 3 dengan alasan bahwa capaian vaksinasi di Kabupaten Wajo masih kurang dari 40%. Seperti itu, rekan. Baik, Hardiansyah dan Tribuners, berikut wawancara jurnalis kami Hardiansyah bersama dengan jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Wajo, Bapak Safarudin. Saat ini pemerintah Kabupaten Wajo tengah memasifkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini disebabkan karena kita menargetkan pada akhir November 2021 yang akan datang, kita sudah bisa mencapai realisasi 50%, dan untuk akhir Desember 2021 kita bisa mencapai target 70%. Untuk saat ini data terakhir baru atau sudah mencapai sekitar 35% dosis pertama. Nah, untuk memasifkan pelaksanaan vaksinasi ini, yang kita genjot adalah pelaksanaan vaksinasi massal dan keliling. Kemudian ada juga vaksinasi door to door, serta untuk beberapa layanan atau tempat umum kita sudah siapkan peringatan area wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan memakai masker. Bahkan di beberapa tempat atau pasar kita siapkan vaksinasi di tempat bagi yang belum memiliki kartu vaksinasi. Benar, demikian laporan dari reporter Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Wajo, ada Hardiansyah. Dan untuk live report hari ini cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa live report Tribun Timur hadir setiap hari, tentunya pukul 2 siang, dan akan terhubung dengan reporter Tribun Timur yang sedang bertugas di lapangan. Demikian untuk live report hari ini, saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke, makasih.